Perkenalkan, nama saya Paramita Panjaitan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nomensen Medan. Kali ini saya akan membawakan materi pecahan. Pernahkah kalian melihat pecahan gelas? Sebuah gelas jika terkena benturan maka akan pecah berkeping-keping. Nah, bagian pecahannya akan lebih kecil daripada gelas yang masih utuh. Menurut kalian, samakah jumlah seluruh pecahan gelas dengan gelas utuh? Tentu tidak. Di sini ada sebuah cerita. Ibu mempunyai sebuah pizza, dipotong menjadi 3 bagian, lalu diberikan kepada 2 anaknya. Ani mendapat 2 potong dan Tono mendapat 1 potong. Maka Ani mendapat 2/3 potong dari pizza dan Tono mendapat 1/3 potong dari pizza. Di sini ada contoh-contoh objek pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, pizza yang dipotong menjadi 4 bagian, yaitu dinamakan 1/4. Apel yang dipotong menjadi 3 bagian dinamakan 1/3. Jeruk yang dibagi menjadi 2 bagian dinamakan 1/2. Kue yang dibagi menjadi 8 bagian dinamakan 1/8. Dari beberapa contoh tersebut dapat kita definisikan bahwa pecahan ialah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A/B, dengan A dan B adalah bilangan bulat, di mana B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Di sini ada contoh pecahan 1/4. 1 ini disebut dengan pembilang dan 4 ini disebut dengan penyebut. Kita masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa yaitu pecahan dengan pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat. Contohnya 1/2, 2/5, dan 9/10. Yang kedua yaitu pecahan murni. Pecahan murni yaitu pecahan yang pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat di mana pembilang lebih kecil dari penyebut. Contohnya 1/6, 3/5, dan 7/15. Yang ketiga yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran yaitu pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contohnya 3 1/2, 4 1/3, 5 3/4, di mana 3 adalah bilangan bulat dan 1/2 adalah pecahan murni, dan begitu juga seterusnya. Yang keempat, pecahan desimal. Pecahan desimal yaitu pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya, dan ditulis dengan tanda koma. Contohnya 0,4, 4,6, dan 0,02. Yang kelima, persen atau per 100, yaitu pecahan dengan penyebut 100 dan dilambangkan dengan persen. Contohnya 4% artinya 4/100. Yang keenam, per mil atau per 1000, yaitu pecahan dengan penyebut 1000 dan dilambangkan dengan per mil. Contohnya 8 per mil artinya 8/1000. Kita masuk ke menyederhanakan pecahan. Dalam menyederhanakan sebarang pecahan A/B dengan A,B tidak sama dengan 0, berlaku A/B sama dengan A dibagi P per B dibagi P, di mana P adalah faktor persekutuan terbesar atau FPB dari A dan B. Contohnya, kita menyederhanakan pecahan 18/45. Pertama, kita mencari FPB dari 18 dan 45, yaitu 9. Kemudian, kita bagikan dengan pembilang dan penyebutnya, yaitu 18 dibagi 9 per 45 dibagi 9. Hasilnya adalah 2/5. Jadi bentuk pecahan sederhana dari 18/45 adalah 2/5. Kita masuk ke operasi hitung pecahan. Yang pertama, penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contohnya 1/4 ditambah 2/4. Karena penyebut dari kedua pecahan sama,
maka kita langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 1 ditambah 2/4, hasilnya menjadi 3/4. Kemudian penjumlahan pecahan berpenyebut tak sama. Contohnya 1/3 ditambah 1/4. Karena penyebut dari kedua pecahan tidak sama, kita mencari KPK dari 3 dan 4, yaitu 12. Hasilnya 4/12 ditambah 3/12, hasilnya adalah 7/12. Kemudian penjumlahan pecahan terhadap pecahan desimal. Contohnya 0,9 ditambah 0,5, kita langsung jumlahkan saja, hasilnya menjadi 1,4. Yang kedua, pengurangan pecahan. Pertama, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contohnya 4/3 dikurang 2/3. Sama halnya dengan penjumlahan, karena penyebutnya sama, langsung kita kurangkan saja, hasilnya menjadi 2/3. Kemudian pengurangan pecahan terhadap pecahan berpenyebut tak sama. Contohnya 4/3 dikurang 5/6. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita mencari KPK dari 3 dan 6, yaitu 6. Hasilnya 8/6 dikurang 5/6, hasilnya 3/6. Kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian pengurangan pecahan terhadap pecahan desimal. Contohnya 0,8 dikurang 0,3. Sama halnya dengan penjumlahan, kita langsung kurangkan saja, hasilnya menjadi 0,5. Yang ketiga adalah perkalian pecahan. Yang pertama, perkalian pecahan terhadap pecahan biasa. Contohnya 2/9 dikali 3/2. Di sini kita langsung mengalihkan antara pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Hasilnya menjadi 6/18. Ini kita dapat sederhanakan menjadi 1/3. Perkalian pecahan terhadap pecahan desimal. Contohnya 0,2 dikali 0,3. Langsung kita kalikan saja, hasilnya menjadi 0,06. Kemudian pembagian pecahan. Pembagian pecahan terhadap pecahan biasa. Contohnya 5/4 dibagi 1/2. Di sini kita melakukan perkalian silang antara pembilang dengan penyebut, penyebut dengan pembilang. Hasilnya adalah 5 dikali 2 per 4 kali 1, hasilnya adalah 10/4. Kemudian pembagian pecahan terhadap pecahan desimal. Contohnya 0,5 dibagi dengan 0,2. Untuk mempermudah pembagian terhadap pecahan desimal, pertama kita hilangkan komanya dengan cara mengalihkan 10 jika 1 digit di belakang koma, dan jika 2 digit di belakang koma kita kalikan dengan 100, dan begitu juga seterusnya. Maka hasilnya 5 dibagi 2, hasilnya 2,5. Demikianlah penjelasan saya mengenai pecahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.